Baik, bertemu lagi dengan saya Hubertus Budianto. Di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai eksponen. Seperti yang teman-teman ketahui, eksponen itu adalah bilangan pangkat. Biasa dinyatakan sebagai A pangkat N, di mana A pangkat N itu adalah perkalian berulang A dikali A dikali A itu sebanyak N faktor. A di sini ini disebut sebagai bilangan pokok, kemudian N-nya itu adalah sebagai bilangan pangkat. Untuk sifat umum eksponen sendiri ada banyak sifat ya. Di sini diperlihatkan ada 10 sifat. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Nah, ini contohnya. Misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini pangkatnya dijumlahkan, 2 pangkat 5. Ya, betul. Kemudian A pangkat P bagi A pangkat Q. Pangkatnya ini dikurangi. Misalkan 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2. Ini pangkatnya dikurangi menjadi 3 pangkat 3. Betul, 5 dikurangi 2, 3. Kemudian A pangkat 0 itu nilainya akan sama dengan 1. Berapapun nilai A, kalau dipangkatkan dengan 0, nilainya akan 1. Sifat yang berikutnya, 1 per A pangkat P positif sama dengan A pangkat negatif P. Nah, untuk sifat nomor 4 ini, contohnya, misalkan kita punya 1 per 2 pangkat 4. Ini akan sama dengan 2 pangkat negatif 4. A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Pangkatnya ini akan kita kalikan. Misalkan kita punya 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, pangkatnya ini 5 dikalikan 2, sehingga menjadi pangkat 10. 2 pangkat 10. Seperti itu ya. Kemudian ada sifat A pangkat P dikali B pangkat P itu kan sama dengan A dikali B pangkat P. Ini misalkan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Ini akan sama nilainya dengan 2 dikali 3 dikurung, kemudian dipangkatkan dengan 3. Kemudian yang sama, sifat berikutnya sama. A pangkat P per B pangkat P sama dengan A per B pangkat P. Ini misalkan 3 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 4. Ini nilainya akan sama dengan 3 per 5 dipangkatkan dengan 4. Kemudian sifat yang berikutnya, sifat 8, A pangkat seper P. Ini akan sama dengan akar pangkat P dari A. Misalkan di sini kita punya 2 pangkat 1 per 3. Ini akan sama dengan akar pangkat 3 dari 2. Seperti itu ya. Kemudian A pangkat P per Q sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Nah, misalkan kita punya 3 pangkat 2 per 3. Ini nilainya akan sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Oke, teman-teman, kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Kita coba mengerjakan soal nomor 1 ini. Di sini ada diketahui nilai A setengah, B sama dengan 2, kemudian C sama dengan 1. Nah, nilai dari bentuk eksponen ini berapa? Nah, ini kita bisa jawab dengan secara langsung ya. Nah, di sini kan diketahui A pangkat minus 2 per A pangkat 1 ya. Kita langsung aja. Berarti A pangkat minus 2-nya dikurangi dengan 1. Ini jadi menjadi A pangkat minus 3. Ini kan pangkat minus 2, di sini pangkat 1. Dikurangkan menjadi minus 3. Kemudian di sini B-nya berapa? Ini kan B pangkat 1, ini pangkat 2, berarti 1 dikurangi 2. 1 dikurangi, ya ini kan 1 dikurangi 2, jadi B pangkat minus 1. Kemudian C-nya, C pangkat 3 dikurangi negatif 1. Hati-hati, 3 dikurangi negatif 1, sama saja ditambah 1 ya. Berarti C pangkat
4. Nah, seperti itu. Berarti ini nilainya menjadi apa ini? Kita masukkan saja ya. Kita masukkan saja A-nya setengah di sini. Setengah itu kan menjadi 2 pangkat min 1. Betul? 2 pangkat min 1. Nah, ini dipangkatkan dengan min 3. Betul? Ini kan 1/2. 2 pangkat 1 menjadi 1/2 pangkat 1 menjadi 2 pangkat negatif 1. Nah, ini kan A-nya dipangkatkan dengan negatif 3. Maka jangan lupa ditulis di sini negatif 3. Kemudian B-nya kita masukkan. B pangkat min 1 berarti menjadi 2 pangkat min 1. Kemudian C-nya 4. C-nya pangkat 4, maaf. C-nya pangkat 4. C-nya kan 1. Nah, C-nya 1 berarti ditulis saja 1 pangkat 4. Tetap saja 1. Nah, ini berarti kita lanjutkan ya. Min 1, pangkat min 1, pangkatkan lagi dengan min 3. Pangkatnya dikalikan. Sehingga menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 1. Ya. Ini berarti pangkatnya ini kita jumlahkan ya. Pangkatnya 3 ditambah min 1. Sama saja dikurangi 1. Menjadi 2 pangkat 3 dikurangi 1 menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 jawabannya adalah 4. Tadi di sini jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 2. Nah, 7x pangkat 3. Nah, kita langsung saja ya. Ini kan panjang ya, kita langsung saja. Di sini kan ada 7/84. Ini dibagi 7, 1. Ini bagi 7. 84 dibagi 7, 12. Berarti kita tulis saja di sini 1/12. Oke, kita panjangkan ya. Kita panjangkan. X pangkat 3 per X pangkat minus 7. Nah, 3 dikurangi min 7. Berarti sama saja ditambah 7. Jadi, X pangkat 10. Kemudian, X pangkat min 4 dibagi dengan Y pangkat min 1. Min 4 dikurangi min 1. Sama saja ditambah 1. Min 4 tambah 1 jadi min 3. Ya loh? Min 4 tambah 1 jadi min 3. Tulis Y pangkat min 3. Betul. Kemudian Z. Z pangkat min 6 dikurangi min 4. Min 6 dikurangi min 4 sama dengan min 6 tambah 4. Min 6 tambah 4 min 2. Jadi tulis di sini Z min 2. Seperti itu ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian kita sederhanakan. Ini yang pangkatnya negatif kita jadikan pangkat positif sehingga menjadi apa nih? X pangkat 10 per 12 Y pangkat 3 kali Z pangkat 2. Yang mana itu? Yang E ya. X pangkat 10 per 12 Y pangkat 3 Z pangkat 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, bila X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4, maka nilai eksponen yang ada di dalam kurung berapa? Nah, kita langsung saja ya, teman-teman ya. Kita langsung saja jawab. Langsung saja, di sini kan ditulis X pangkat 2/3 per X pangkat 2. Berarti pangkatnya kita kurangkan. X pangkat 2/3 dikurangi 2. Itu saja ya. Nah, kemudian dikalikan dengan Y. Y-nya pangkat minus 4/3. Ini kita kurangi dengan 2/3. Gitu ya. Kemudian ini semua dikurung, dipangkatkan dengan negatif 3/4. Berapa nilainya? Nah, 2/3 dikurangi 2. 2-nya kita jadikan 6/3 ya. Berarti ini menjadi X pangkat 2/3 kurangi 6/3. Berarti min 4/3. Kemudian Y-nya min 4/3 dikurangi 6/3. Berarti min 6/3. Tulis di sini min 6/3. Kemudian kita kurung, kita pangkatkan dengan min 3/4.
Nah, berarti masing-masing X sama Y-nya ini kita pangkatkan dengan min 3/4. Kita tulis seperti ini. X pangkat min 4 per 3 dikalikan dengan min 3/4. Kemudian Y-nya min 6 per 3 kita kalikan dengan min 3/4. Kemudian lanjut ya. Nah, ini kan bisa dicoret, bisa dicoret, bisa dicoret, bisa dicoret. Tinggal negatif kali negatif jadi positif. Tadi di sini ditulis X. X dikali Y, Y-nya kita kalikan. Nah, ini coret, coret. Negatifnya jadi positif. Jadi tinggal 6/4. 6/4 disederhanakan menjadi 3/2. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. Kalau X-nya sama dengan 3, berarti X-nya kita ganti dengan 3. Y-nya kita ganti dengan 4. 4 itu kan bisa ditulis 2/2 ya. Nah, 2/2 dalam kurung 3/2. Nah, berarti kan ini bisa kita coret. Coret, coret. Jadi apa? 3 dikali 2/3. 2/3 itu 8, 8 kali 3, 24. Nah, jadi jawabannya di sini adalah 24. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Jika Fn sekian, Gn sekian, maka Fn per Gn sama dengan, oke, kita lanjut ya. Fn per Gn. Fn-nya kita tulis saja. 2 pangkat N ditambah 2 dikali 6 pangkat N minus 4. Kemudian kita bagi dengan Gn. 12 pangkat N min 1. Nah, seperti itu ya. Oke, yang di atas kita tidak usah berubah dulu. 2 pangkat N plus 2 dikali 6 pangkat N min 4 per, nah 12-nya kita pecah menjadi 2 dikali 6. 2 dikali 6 dipangkatkan dengan N minus 1. Nah, kita coba geser sebentar ya. Kita coba geser. Nah, berarti apa ini? Kita tulis ulang saja yang di atas. 2 pangkat N plus 2 dikali 6 pangkat N minus 4 per, nah, masing-masing angka 2 sama 6 ini kita pangkatkan dengan N-1 sehingga bisa ditulis 2 pangkat N-1, 6 pangkat N-1. Nah, langsung saja ya kita jadikan yang di bawah itu jadi pangkat negatif. Berarti apa ini? 2 N plus 2 dalam kurung. Nah, pangkatnya ini kita kurangi dengan N-1. Nah, sifat bilangan berpangkat tadi. Dikalikan dengan 6 pangkat N-4 dikurangi dengan N-1. Nah, kita geser. Seperti ini ya. Oke. Sekarang pangkat kurungnya kita hilangkan. N dikurangi N habis. Kemudian 2 dikurangi negatif 1. Nah, berarti ini menjadi 2 pangkat 3. Ya kan? 2 dikurangi negatif 1 kan jadi 3. 2 pangkat 3. Di sini 6. Pangkatnya N dikurangi N habis. Min 4 tambah 1. Min 4 tambah 1 kan jadi min 3. Nah, ini kan kalau disederhanakan kan bisa menjadi 2 per 6 ya. Ini 2-nya pangkat 3, 6-nya juga pangkat 3. Nah, kita sederhanakan lagi. Ini kan menjadi 2 per 3 pangkat 3. Maaf, 2 per 6 ya. Ini bukan 2 per 3. Ini 2 per 6. Nah, ini 2 per 6. Nah, 2 per 6 pangkat 3. Ini kan menjadi 1 per 3 pangkat 3.
Ini kan menjadi 1/3 pangkat 3 ya. 1/27. Jawabannya 1/27. Kita kembali ke soal. 1/27 berarti di sini jawabannya adalah B.